Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang isomer ya. Apa itu isomer? Isomer itu adalah senyawa yang rumus molekulnya sama ya. Rumus molekul sama tetapi struktur dan bangun ruangnya berbeda ya, dan bangun ruang berbeda. Isomer itu ada apa saja? Tolong kalian ingetin ya. Jadi isomer itu ada dua. Yang pertama itu ada yang disebut dengan isomer struktur. Isomer struktur. Nah, meliputi apa saja isomer struktur itu di dalamnya? Yang pertama ada isomer apa? Isomer rangka ya. Kemudian yang kedua ada isomer posisi. Kemudian yang ketiga itu ada isomer fungsi. Jadi kalau yang ditanyakan isomer struktur berarti tolong dijumlahkan keseluruhannya gitu ya. Tapi kalau yang diminta isomer rangka saja berarti hanya rangka doang yang diminta. Nah, yang kedua itu ada isomer ruang ya. Untuk isomer ruang, tolong diperhatikan itu apa saja. Yang pertama ada yang disebut dengan isomer apa? Isomer geometri. Isomer geometri biasa kita kenal dengan sebutan cis sama trans ya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada isomer optik ya. Oke. Nah, ini dari 5 ini akan kita bahas satu per satu ya. Mungkin nanti penjelasannya kalian tolong dipahami terus gitu ya. Mungkin contohnya hanya 1 2 saja, tidak akan banyak-banyak ya. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah isomer apa? Isomer apa? Rangka ya. Yang pertama adalah isomer rangka. Apa itu isomer rangka? Pastikan rumus molekul sama ya. Rumus molekul sama, tetapi rangka struktur berbeda. Tetapi rangka berbeda ya. Rangka berbeda. Jadi pastikan rangkanya harus berbeda. Jadi yang namanya isomer, rumus molekul selalu always sama ya. Oke, contoh misalkan kayak gimana nih? Kalau saya punya C4, H-nya berapa? Misalkan 10. Nah, kalau ada C4H10, isomer rangkanya ada berapa gitu kan ya. Nah, caranya karena ini merupakan senyawa alkana, berarti C dengan C-nya tunggal semua. Nah, untuk mempermudah, ini C-nya kan ada 4. Jadi kalian buat 4 0, artinya 4C sebagai rantai utama dan tanpa cabang. Berarti kita buat lurus saja 1 2 3 4. Silakan haknya dimasukkan sendiri. Kemudian berapa ini turun, yang kanannya naik. Berarti ini 3, lalu di sininya 1. Jadi ketika ditotalkan tetap harus 4 ya. Berarti 1 2 3. 1C sebagai cabang di mana tidak boleh di ujung, berarti di sini saja. Ada lagi kemungkinan yang lain? Cabang di sini kan nggak bisa. Kemudian berapa lagi? 22 itu masih bisa nggak? 22 ininya 2C sebagai cabang. Cabang berarti kan di ujung, berarti 22 tidak pernah bisa. Mau di sini semua atau mungkin di sini satu, ini salah. Berarti jumlah isomernya ada berapa? Jumlah isomernya itu hanya ada 2 saja. Paham ya? Oke, nah yang kedua kita lanjutkan itu ada isomer apa? Ada isomer posisi. Nah, untuk isomer posisi itu seperti apa gitu ya. Jadi isomer posisi adalah senyawa yang rumus molekulnya sama, oke, tetapi posisi gugus berbeda. Posisi gugus berbeda ya, diingetin. Contoh misalkan kalau saya punya ini seperti ini, kalau kita lihat ini seperti mainan anak-anak itu pistol-pistolan ya. Nah, misalkan ada OH-nya di sini.
Nah, yang merupakan isomer posisi berarti ini harus tetap sama seperti pistol kayak gini, cuman nomor gugusnya saja yang kita pindahkan. Ini 5 panjangnya, kemudian di sini ada 1. Nah, si OH ini kita pindahkan ke nomor 1 boleh, ke nomor 3 boleh ya. Misalkan di sini OH-nya gitu ya. Jadi yang kiri dengan yang kanan merupakan isomer posisi. Jangan merubah rangkanya, hanya yang dirubah itu adalah apanya saja, hanya gugusnya saja. Paham? Kalau di sini itu kan di nomor berapa? Awalnya di nomor ini satunya, ini duanya di nomor 2. Kalau ini OH-nya jadi di nomor 1. Begitu ya. Jadi itu isomer posisi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan isomer apa? Ada yang disebut dengan isomer fungsi ya. Ingetin. Nah, untuk isomer fungsi berarti apa? Ini berarti rumus molekulnya sama, tetapi apanya yang beda? Tetapi golongannya berbeda ya. Golongan atau gugusnya yang berbeda. Gugus berbeda. Nah, nanti isomer fungsi itu apa saja? Saya langsung patok saja supaya kalian tahu semuanya. Jadi yang pertama itu adalah alkena, oke. Pasangannya sama siapa? Sama sikloalkana, gitu ya. Kemudian contoh misalkan alkena C4H berapa tuh? C4H8. Berarti kita bisa menuliskan misalkan saya mau membuat rantainya kayak gini lurus aja. Ada rangkap duanya di sini, boleh. Kemudian isomer fungsinya itu sikloalkana, berarti harus ada yang muter. Yang muter itu berarti ya siklus ya. Saya muternya kan minimal bisa muter tuh 3C. Kalau ini 4, mau 4-4-nya aja diputerin kayak gini. Nah, yang kiri dengan yang kanan itu sama gitu ya. C-nya sama, H-nya sama. Oke, yang ini mah namanya 1-butena gitu kan ya. Yang ini berarti namanya siklobutana ya. Diingetin, dan bisa juga segitiga gitu ya, dan ini pun bisa juga bercabang ya, tapi nanti kalian cari sendiri. Nah, yang kedua itu adalah alkuna gitu ya. Kalau alkuna berarti pasangannya sama siapa? Alkadiena. Jadi alkuna itu bisa alkadiena juga, tuliskan senyawanya ya. Oke, jadi kalau misalkan saya punya contoh C4 juga, H-nya berapa? 6, berarti kita bisa menulis kayak gimana? 1, 2, 3, 4, ada double bondnya, triple bondnya di sini. Kemudian saya tulis juga misalkan alkadiena, berarti di sini 1, di sini 1. Nah, di sini kan gugusnya enak, kalau di sini una gitu ya. Ingetin. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah alkuna juga. Alkuna pasangannya sama siapa? Sama sikloalkana ya. Sorry ya, sikloalkena gitu ya. Oke, sikloalkena diingetin ya. Nah, jadi kalau saya punya C4H6 lagi, berarti bisa kita tuliskan saya mau kayak gini sekarang mah. Ini rangkap 3 di sini, kemudian kayak gini. Ininya rangkap ini nomor 1, boleh ya. Kemudian sikloalkena berarti siklonya saya mau berapa? Mau 3 aja yang melingkarnya. Kemudian di sini ada alkennya gitu ya. Kemudian ada cabangnya di sini gitu ya. Berarti yang kiri dengan yang kanan itu merupakan isomer apa? Isomer fungsi juga. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu sebelumnya saya sudah menjelaskan gugus fungsi ya. Jadi nanti itu per dua gugus itu, dua golongan punya rumus molekul yang sama. Berarti yang keempat itu ada apa? Ada alkohol, oke, alkohol sama siapa? Sama eter. Jadi kalau saya punya C-nya 4, H-nya berapa? 10O. Berarti ini rumus alkana plus 2 ya, rumus alkana plus 1O. Ini berarti bisa alkohol, bisa eter.
Nah, misalkan alkoholnya saya mau buat nih C-nya 4, OH-nya di sini boleh. Kemudian isomer fungsinya terhadap eter, eternya mau yang kayak gini misalkan. Ini C-nya 4, O-nya 1 sama ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu bisa apalagi aldehid ya. Gugus aldehid sama siapa? Sama keton. Berarti kalau saya punya C4, H-nya 8, lalu O-nya 1, ini mah alkena tambah 1 O, itu saya bisa tuliskan kayak gimana nih aldehidnya mau kayak gini nih gitu ya. Misalkan tapi ada cabang 1 boleh. Kemudian sama siapa? Sama ketonnya. Ketonnya saya mau kayak gini aja. Nah, ini pun isomer fungsi. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah apa? Adalah asam karboksilat ya, asam karboksilat dan apa coba, asam karboksilat dan ester ya, diingatin. Jadi kalau saya punya C4, H-nya juga 8 tapi ini mah O-nya 2. Nah, bisa kita tulis sebagai asam karboksilat. A44-nya mau diluruskan saja. Misalkan di sini kasih OH-nya, boleh. Isomer fungsinya terhadap ester, esternya mau yang kayak gini, di kiri 2, di kanan 2 biar agak seimbang. Boleh, sama saja ya. Nah, itu yang disebut dengan isomer struktur. Nah, berikutnya untuk isomer ruang itu apa saja? Nah, kita masuk ke isomer ruang ya. Isomer ruang, diperhatikan. Untuk isomer ruang itu yang pertama ada yang disebut dengan isomer apa? Isomer cis-trans ya, atau geometri. Isomer geometri biasa kita sebut dengan cis sama trans ya. Oke, diperhatikan. Nah, di sini itu ada cis ada trans. Jadi isomer ini ingetin ya. Jadi isomer ini terjadi ya, terjadi pada senyawa apa? Pada senyawa alkena. Jadi kalau alkana alkuna itu tidak punya pada senyawa alkena ya. Oke. Nah, nanti di sini itu ada posisi apa? Ada dua posisi, berarti ada cis ya. Kalau cis itu sejajar, diingetin sejajar. Kalau trans itu gimana? Kalau trans itu diagonal ya, diagonal. Nah, perhatikan contohnya kayak gimana nih. Jadi kalau saya punya contoh misalkan C double bondnya di tengah-tengah kayak gini, saya tulis di sini CH3, di sini H, di sini H, di sini CH3. Oke. Nah, syarat dia punya cis atau trans, perhatikan saya gambarkan, ambil pakai kursor besar. Nah, lihat ke C double bond. C double bond C kanan sama C kiri. Nah, si C kanan kan punya dua tangan, ini sama ini, yang kiri pun punya dua tangan, ini sama ini. Syarat dia punya cis punya trans itu ini sama ini harus beda. Juga ini sama ini harus beda. Kalau ini sama ini beda, tapi ini sama itu tidak punya. Oke. Ini sama ini beda, ini sama ini beda, oh pasti punya. Nah, nanti yang diambil untuk prioritas itu adalah yang punya keelektronegatifan paling tinggi. C sama H, siapa yang lebih elektronegatif? Tentunya adalah C. Kita lingkarin. C sama H, siapa yang lebih elektronegatif? Adalah C. Berarti ini yang saya tandain hijau itu posisinya sejajar ya. Berarti kalau sejajar itu adalah cis gitu ya. Berarti di sini kita tuliskan posisinya adalah cis ya. Nah, untuk penamaan biasanya itu cis disebutkan duluan, berarti cis gitu kan ya. Ini kan senyawanya alkena, berarti kalau alkena C terpanjang dulu ke sini, ke bawah nggak ada C, ke atas masih ada C, ke bawah nggak ada, ke atas masih ada C. Nah, penomorannya bebas, berarti yang menjadi prioritas adalah rangkapnya. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya cis 2 butena gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gini ini punya cis punya trans enggak? Kalau misalkan di sini CH3, di sininya H, di sininya C2H5, di sininya C2H5. Punya enggak kalau kayak gini? Hati-hati, kalau kayak gini
berarti tidak punya cis juga tidak punya trans ya, karena ini sama. Paham sampai sini? Oke ya. Jadi kalau kayak gini berarti nggak punya cis, nggak punya trans ya. Nah kalau kayak gini, ini cis apa trans nih? Kalau misalkan kayak gini, C double bond, kemudian di sininya ada CH3, oke. Di sininya ada H, di sini ada C3H7, lalu di sini ada C2H5. Ini yang punya prioritas lebih tinggi itu siapa? Beda-beda ya. Berarti ini yang punya prioritas. Mana lagi yang bawah? Ini yang saya tanda hijau itu diagonal, berarti posisinya adalah trans ya. Berarti nanti penamaannya adalah trans gitu ya. Oke, C terpanjang ke sini, ke bawah nggak ada, ke atas, ke bawah, yang paling tinggi adalah ke bawah. Berarti nomornya yang paling dekat dengan rangkap tetap 1, 2, 3, lalu 4, lalu 5, lalu 6. Oke. Ya, ada 6, berarti ini sebagai cabang nih, tetap si ini si C2H5 sebagai cabang, berarti namanya kalau H bukan cabang ya, berarti H mah bukan cabang, berarti namanya trans 3 etil, oke, 2 heksena gitu ya. Nah gitu ya, diingetin itu untuk isomer, geometri, cis, dan trans. Lalu yang terakhir itu yang kedua untuk isomer ruang, itu ada yang disebut dengan isomer apa? Isomer optik ya. Oke, ingetin isomer optik ini terjadi ya, ingetin terjadi pada senyawa apa? Pada senyawa oke, yang di dalamnya terdapat apa? Terdapat C kiral ya. C kiral itu apa? C asimetrik ya. Asimetrik itu apa? Berarti C yang mengikat gitu ya. Yang mengikat 4 tangan berbeda ya. Tangan berbeda. Ingetin contoh. Contohnya kayak gimana? Ini adalah kayak gini, misalkan coba lihat, jadi ada etanol misalkan. Jadi kalau setiap C-nya itu kalian harus tuliskan ya apa strukturnya. Ini OH, ini H-nya kalian tuliskan, tampilkan, karena setiap C nanti harus kalian tunjuk apakah si C itu punya 4 tangan yang berbeda atau ada 2 yang sama. Ketika ada 2 yang sama, si C tersebut jadi tidak kiral. Jadi 4-4-nya harus beda gitu ya. Oke. Nah, kayak gini coba perhatikan, lihat kursor yang saya gerak-gerakin di sini. Saya pertebal kursornya, saya kasih warna merah. Nah, C ini kiral enggak? Enggak, karena ini sama ini sama. Pastikan kalau C ini kiral itu ini sama ini sama ini sama ini, semuanya itu beda gitu ya. Berarti ini kira enggak? Enggak. Yang ini kira enggak? Enggak, karena ini sama oke. Yang ini kira enggak? Enggak, karena ini sama ini juga sama. Yang ini kira enggak. Nah, hati-hati, yang dilihat adalah ini, kemudian ini kan beda. Nah, ini bukan, ini C bukan, tapi harus include sampai ekor-ekornya. Jadi di sini itu CH3 kan, oke. Kalau yang ini kan banyak tuh, ya. Berarti ini mah C2H5, ini sama beda gitu ya. Jadi nanti melihatnya bukan ini C sama, bukan gitu ya. Berarti C yang ini kita sebut dengan C apa? C kiral ya. Yang ini kita sebut dengan C kiral, berarti cuman ada satu C kiral saja. Nah, untuk jumlah isomernya nanti kalian ingetin, jumlah isomernya itu adalah pakai rumus 2 pangkat C kiral. Berarti 2 pangkat 1, jadi ada 2 saja, yaitu posisi levo dan dextro. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk latihan soal, saya kasih latihan soalnya. Ya, materi isomer sudah beres semuanya ya. Ini untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan ya. Latihan soal. Oke. Tentukan, oke ya, tentukan jumlah isomer ya, jumlah isomer dari ya, dari
dari C 7 H berapa? C7 H 16 ya. Berikut apanya? Namanya sama caranya, strukturnya dituliskan juga ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentukan jumlah isomer optik ya. Oke. Dari saya punya strukturnya kayak gini. Oke. Kalian cari ya, sini OH, di sini ada OH misalkan, di sini juga ada OH, di sini ada OH, sini H-nya 2, sini H-nya 1, ini 1, 1, sini 3. Nah, udah paling seperti itu saja untuk latihan soalnya, silahkan dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Untuk materi isomer kita beres. Nanti kita tinggal lanjut ke materi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.